pemahaman syar'i berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mencipta hafid-hafidhah yang berilmu dan mandiri, siap untuk mengabdi, siap untuk berdakwah untuk agama, bangsa dan negara. Al-Quran adalah wahyu ilahi, pedoman hidup kami untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pondok Pesantren Al-Bukhari, Pondok Pesantren Al-Bukhari Lombok, lembaga dakwah pendidikan Islami, mencetak generasi Qurani. Pondok pesantren yang selalu di hati, pondok pesantren yang selalu di jiwa. Pondok Pesantren Al-Bukhari Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ala kulli ni'matin an'ama Allahu alaina, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama 5 tahun yang lalu, beliau adalah ayahanda Al-Mukarram Tuanku Haji Ridwan Ma'ruf Esos izin dan yang dapat kita sama-sama hormati dan muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili ayahanda Al-Mukarram Ustadz Haji Azuddin Intidi, dan yang dapat kita sama-sama hormati dan muliakan arsitek kita di yayasan ini, Kakanda Al-Mukarram Haji Wiji Faisal ST, dan yang hormati dan muliakan Bapak kami, pembina kami, pengawas kami di tempat ini, Ustadz Haji Ustadz Haji Sahabuddin, dan yang kita sama-sama hormati dan muliakan Kakanda guru kami Dr. Murdan SHI MHI, kebiro gelar memang beliau 4 kali untuk S2 dan 2 kali untuk D1. Masya Allah, tabarakallah. Beliau guru kita, guru kami di tempat ini, yang beliau kita hormati dan muliakan adinda seperjuangan kami Tuan Guru Bajang Tafaul Aziz LC, beliau guru di tempat niki dan penanggung jawab untuk bahasa Arab, dan yang kita hormati dan muliakan adinda Tuan Guru Bajang Muhammad bin LC, dan yang kita hormati dan muliakan tiang pertama bijil yang nanti di tempat niki kata beliau. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, abah-abah tiang dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan muliakan. Tidak terasa 5 tahun sampur berjalan. Tempat niki yang semulanya pengurusan sampur nikah niki masih dulu tanah sawah. Yang terbaru tempat niki masih sulit dan ya mau pari seperti yang pengurusan harapkan pada waktu itu. Ya tidak kontes pada waktu itu, dinara jalan tiap tamu di tempat niki, dinara jalan tiap tamu di tempat niki pada waktu itu. Alhamdulillah mungkin ketika ini jalan walaupun kurang dari 1 meter, tapi kita bersyukur atas semua itu. Namun yang ingin saya sampaikan, syukur alhamdulillah setelah berjalan 5 tahun kita bisa berkumpul kembali di tempat niki, dan mudah-mudahan yang pelungguan sami sebagaimana yang pelungguan sami sampun nikah, saya tiyo al-waqt takun bil amwal bidakimah, akan datang suatu waktu yang mana harta benda yang pelungguan sami mungkin
sudah tidak bernilai lagi. Yang sampun yang sampaikan tadi, mustahil kontes niki baru 5 tahun bisa pembesarnya seperti saat niki tunas ampun maaf niki pejabat ada semua di depan, izin operasional sudah lama kita miliki, namun tunas ampun maaf dikuah sekali-kali yang memasukkan proposal, sehingga mungkin masuk tahun kelima tempat niki tidak ada 1 rupiah pun bantuan tunas ampun maaf niki tunas ampun maaf, tidak ada 1 rupiah pun bantuan dari pemerintah walaupun kami sudah memiliki izin. Itu semua karena Nabi. Karena di tahun yang lain tiang, di tahun yang lain. Kapan pertama tiang membawa proposal izin niki Pak Kades? Kapan terakhir tiang membawa proposal? Kalau tidak salah 1 bulan yang lalu yang berkaitan dengan bantuan dan ditandatangani oleh Pak Lurah pada waktu itu. Kembali untuk marah itu personal diri dia proposal, dia proposal. Namun kira berurutan jadi santri, bebe lagu nih jadi kepala sekolah. Kena sempurna maaf. Dengan maksud misal peraturan kita tidak boleh libur. Orang wayah papu dia marari masih dendek libur mereka dan marani ke lagu dendek menot tapi sehingga kepeng kena sempurna maaf mau papu marari izin dulu. Niki merawah izin dulu nih jadi kepala sekolah yang kena dendek peraturan sudah jelas yang nagih utang kena sempurna maaf, dan itu kenyataan dan real. Oleh sebab itu pada waktu itu izin Pak Basnas tiang mencoba untuk membawa proposal lagi karena tingkat 3 niki memang sudah tidak bisa dipakai, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sudah tidak bisa dipakai ruangan niki. Kemudian namun hujan balik ini tingkat 3 dari basah sampai tingkat bawah niki jadi saksi niki jari. Begitu kan? Begitu kan yang pengusaha? Apa yang kita lakukan? Diktanek lagi pada waktu itu sehingga tiang beranikan diri untuk ke Basnas. Begitu tiang ke Basnas berdaya tak kerja satpam beda tegas. Ayo bayar ada proposal yang di mana yang kerja proposal makin. Kalau memang demikian tiang ingin ketemu dengan pimpinan daripada Basnas. Kebetulan waktu ini ada antar berpenampilan di Basnas dia demanya lalu antar data atau proposal. Apa yang terjadi setelah ini yang ketemu dengan pimpinan Tetu Jatim Tuan Guru Haji Marif. Marif berambut ada ini kebetulan musola yang pengurusan di tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sudah tidak bisa dipakai. Dia tahu berarti, dia tahu sembahyang di dalam ini jadi saksi semua. Sehingga hasil yang dulu Marif mungkin dari teman-teman Basnas suikan proposal ditolak, tiang pulang dengan satu semangat baru. Kami bangga dengan Pelunggu Hari. Kami bangga dengan Pelunggu Hari. Walaupun tiang tidak datang ke tempat Pelunggu, tapi tiang selalu mendoakan dan support Pelunggu. Dan Tetu Jatim sekitar sebulan setelah proposal ini ditolak, langsung langsung yang disebut Tuan Guru Haji Ma'rif mau dilansir kalau tidak salah pasangan bagi menatoma atas nama Basnas Kabupaten Lombok Tengah sehingga tahu kawin sembahyang mandek tempat niki. Kesimpulan Nabi, oleh sebab itu bangunan yang tiang Pelunggu Sami ini semua memang berasal dari Pelunggu Sanamian yang Pelunggu titipkan secara langsung ke tempat niki maupun yang Pelunggu titipkan lewat Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Niki sekaligus kita mendukung program daripada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan, saya bahwa al-wafa wal qimah di zaman yang akan tersisa dari semua itu yaitu loyalitas, kesetiaan tiang pengurusan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Itu yang pertama. Begitu juga kata Anda Abu Suhaji, begitu juga ayah Anda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ridwan, begitu juga pemerintah sebelumnya. Begitu juga yang tidak kita lupakan di depan yang pengurusan kasih TD Kontrem Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kena sempurna Timan di narasi selawat masih semangat tambahan untuk menyelesaikan apa yang merupakan kebutuhan yang pengurusan di tempat ini sampai alhamdulillah
Kemarin tanggal 23 bulan yang lalu kita mendapatkan SK pondok pesantren, dan itu merupakan pertama pondok pesantren di Kelurahan Semayang. Tangan biar lebih semangat dulu. Dan itu saya ucapkan niki pondok pesantren yang pertama di Kelurahan Semayang. Selanjutnya Tuna sempurna. Mudah-mudahan yang kulung sami yang hadir di tempat niki merupakan bagian dan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qalu ya Rasulullah man hum? Qalu hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuhu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sampai para sahabat bingung, berminta Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran Al-Karim. Izin sedikit yang tertegas yang berkaitan dengan yayasan ini. Siapa lagi yang akan membangunnya kecuali tiang penunggu senamnya? Siapa lagi yang membangunnya kecuali tiang penunggu senamnya? Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba. Ada yang seluruh biji jari baik bahwa tiang penunggu sani menjadi keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, 5 tahun yang tujuan kita mendirikan Ponpes niki yaitu ingin menjadikan kampung kita niki menjadi kampung Al-Quranul Karim. Namun seiring berjalannya perkembangan era revolusi industri 4.0 dan 5.0 membuat kami sebagai pimpinan harus berpikir, membuat kami sebagai pelaksana pendidikan di tempat ini harus merubah metode pembelajaran. Sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yaitu kita sebagai pondok pesantren bukan hanya sekadar mampu memberikan anak didik mengaji, tapi paling tidak sebagaimana tuntutan kita mampu merubah pola pikir dan anak didik, bisa mengasah dan mengembangkan bakat anak. Oleh sebab itu yang berkaitan mengasah dan mengembangkan bakat anak, selain Al-Quran, kami dipandu oleh guru-guru besar kami. Salah satu di antaranya Adinda Tuan Bajang Tuan Aziz LC. Salah satu di antaranya beliau Alumni Madinah. Salah satu di antaranya Tuan Bajang Muhammad Deni LC. Dari Al-Quran kami mencoba untuk membenahi diri, untuk mengembangkan bahasa Arab secara aktif, baik communication mereka, muhadasah mereka, baik penulisan atau kitabah, baik dalam arti listening atau pendengaran mereka istimanya. Oleh sebab itu, tunas dukungan Tunggu Senamian dalam rangka mengembangkan, dalam rangka revolusi industri 4.0 dan 5.0, kami harapkan nanti seperti tema ini pondok pesantren lalu kita sampai wisuda untuk cabang 15 juz, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat insyaallah biiznillah akhir Ramadan mungkin kita akan wisuda 30 juz, dan tanggal 12 besok insyaallah biiznillah kita akan mengirimkan anak didik untuk mengikuti beasiswa luar negeri 12 besok. Akhir Ramadan kita akan wisuda 30 juz, ada santri, ada bisnis. Tapi mari pondok pesantren merupakan ajang untuk merubah, ajang untuk mencetak generasi Qurani yang berakhlak, generasi Qurani yang berakhlak, unggul, berdaya saing dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Dan tunas doa untuk Senami yang mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, khususnya untuk guru-guru bajang yang di belakang kita niki, beliau yang senantiasa memberikan support kepada kami untuk selain Al-Quran apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita jual, sehingga kami serta berkolaborasi. Kami mengatakan selain Al-Quran kita fokus di Al-Quran yang pertama, mampu di Al-Quran kita tingkatkan. Dan kita insyaallah biiznillah pada tahun ajaran ini guna untuk menyongsong visi dan misi untuk menjadikan santri dan santriwati kita mampu menghafal Al-Quranul Karim 30 juz dalam waktu yang singkat dan hasil yang mungkin dan memuaskan. Maka pada tahun ini insyaallah biiznillah kita akan membuka jenjang pendidikan
MTS atau yang setara dengan SMPIT, dan kita akan membuka jenjang pendidikan aliyah atau yang setara dengan SMA IT yang fokusnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang insya Allah biidznillah minimal dalam waktu 3 tahun santri dan santriwati kita mampu menghafal paling sedikit 20 juz secara mungkin biidznillahi ta'ala. Oleh sebab itu mohon doa, mohon dukungan, dan mohon bantu untuk sosialisasikan. Demikian dari kami, kurang lebihnya yang tunas ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bulan Sa'ban, bukan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah nikah ganjil dan suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyinggung makhluk yang perhitungan ini dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita terjemahkan secara bebas, ampura ya tanggung. Kita terjemahkan secara bebas, bukan secara ahli tafsir ataupun terjemahan kemenak. Kita terjemahkan secara bebas. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyinggung kita. Jadi kalau dibahasakan sendiri, wahai orang-orang yang perhitungan, wahai manusia yang memiliki sifat perhitungan, kalau kalian mau perhitungan dengan saya, mari kita hitung-hitungan, kata Allah. Mari kita hitung-hitungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Biar kalian tahu, kalau kita main hitung-hitungan itu enggak adil. Apa yang saya berikan kepada kalian, kalau saya hitung itu tidak adil dengan apa bahasan dari kalian. 2 hari yang lalu salah seorang sahabat kami yang bernama Dr. Rahman Bahrain, beliau dosen di Fakultas Kedokteran Mataram, beliau mengirimkan harga organ manusia. Ini kalau kita menghitung-hitungan dengan Allah menjemaah ya. Sekarang harga organ manusia yang tertinggi itu ditempati oleh paru-paru. Jadi paru-paru itu hari ini harganya 4,2 miliar. Mari kita hitung-hitungan dengan Allah. Dan kita sadar, jangan main hitung-hitungan dengan Allah. Ginjal itu 2,1 miliar. Mari kita hitung-hitungan dengan Allah. Hati itu 1,2 miliar. Datanya masih ada di hati kalau kita buka-buka. Belum lagi organ-organ yang lain berapa miliar yang ada pada tubuh kita. Masa kita masih mau hitung-hitungan dengan Allah? Sudahlah, mulai hari ini kita ibadah kepada Allah tanpa tanda tanya, tanpa tahu hikmah. Kalau kita mau semua tahu, mau ini harus ini, nanti kalau Allah mau perhitungan sama kita, clear hidup kita. Clear hidup kita. Kalau mau lebih bersih lagi, clear hidup kita. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini beliaulah bapak pendidikan. Jadi kalau kita mau tahu siapa bapak pendidikan tingkat internasional, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang pertama kali memperbaiki sistem pendidikan yang sudah rusak. Biar kita tahu, beliau yang pertama kali mengangkat derajat wanita yang sudah berada pada fase yang terendah. Jadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu ketahui. Jadi wanita itu hanya sampah masyarakat dan pemuas nafsu laki-laki. Ketika dianggap sebagai sampah masyarakat, dibunuh hidup-hidup. Ketika dibutuhkan untuk melampiaskan nafsu laki-laki, maka diberikan hidup. Cuma itu kedudukan perempuan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kelak pada hari kiamat, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya apa dosanya sehingga dikubur hidup-hidup. Beliau adalah bapak pendidikan pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa pemahaman tanda kutip emansipasi wanita, kesetaraan gender. Jadi kalau ada sekarang di Mesir itu ada namanya Profesor Bintu Sati. Kemudian di Jakarta ada Profesor Mustah Mulia yang teriak bahwasanya perempuan itu memiliki hak setara dengan laki-laki. Kita katakan kepada beliau, nama Profesor, teori yang Profesor sampaikan ini sudah lama disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan teori yang penunggu
sekarang ini digiat-giatkan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, ini sudah lebih dahulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan kesetaraan yang beliau bawa, apa yang beliau bawa? Peningkatan. Pernah baca hadis, siapa yang paling patut kita taati? Siapa? Ibu kan? Ibu laki atau perempuan? Perempuan. Yang kedua, siapa yang harus kita taati? Ibu atau bapak? Ibu. Yang ketiga juga ibu. Jadi beliau adalah bapak emansipasi sebenarnya, tapi emansipasi yang beliau tawarkan adalah emansipasi yang positif, bukan emansipasi negatif seperti yang dibawa oleh profesor-profesor yang berlebihan pintar pada abad ini. Kalau profesor-profesor sekarang itu menawarkan emansipasi untuk menjadikan perempuan sebagai budak, pelampias nafsu laki-laki, boleh telanjang, boleh hanya pakai pakaian dalam, itu bukan emansipasi, itu perbudakan wanita. Oleh sebab itu ibu-ibu banyak-banyaklah bersyukur kepada Rasulullah SAW. Ini ibu-ibu sedikit saja ada tuan guru yang bahas poligami ribut dunia persilatan. Seharusnya dengan poligami ini ibu-ibu ini harus bangga bahwasanya poligami ini adalah pembatasan jumlah istri. Jadi sebelum datangnya Rasulullah itu tidak ada batas istri. Makanya sahabat banyak yang punya istri 10 gitu, ada 16 ada. Begitu datang syariat poligami tidak boleh lebih dari 4. Silakan baca silsilah raja-raja Jawa atau raja-raja Lombok terdahulu yang masih Hindu Buddha itu istrinya banyak-banyak. Tetapi Islam datang membatasi dengan 4. Tetapi yang disalahkan selalu tuan guru dan ustadz. Tuan guru ini alasannya saja dia bisa poligami. Perlu saya sampaikan di sini kepada jamaah sekalian biar tidak menyalahkan tuan guru. Tuan guru itu adalah manusia yang serba salah. Program-program kita di pondok pesantren ini. Tetapi sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu kenal dengan almarhum B.J. Habibie? Kenal ya, beliau mantan presiden kita. Beliau di universitasnya Ustaz Denny di Al-Azhar University dan termasuk juga di Universitas Madinah, beliau pernah mengumpulkan mahasiswa. Ketika beliau umroh, beliau mengumpulkan mahasiswa. Kemudian beliau memberikan seminar singkat. Ucapan beliau ini masih tertulis di Google, bisa dicari ya, curhatan B.J. Habibie. Apa curhat beliau kepada kami para mahasiswa? Curhat beliau, seandainya saya bisa kembali muda, saya tidak akan menuntut ilmu teknik, tapi saya akan menuntut ilmu agama. Kapan beliau mengatakan ini? Ketika beliau berada pada saat kekosongan ketika ditinggal meninggal oleh istri beliau, Ibu Ainun. Beliau kosong, ternyata teknik itu tidak mampu membahagiakan beliau. Ilmu dunia yang beliau di puncaknya diakui di Jerman, dibangga-banggakan di luar negeri, begitu berada pada fase terakhirnya, apa yang dibutuhkan oleh B.J. Habibie? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesawat yang dibuat oleh B.J. Habibie tidak mampu menenangkan hidupnya. Yang mampu menenangkannya adalah Allah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanggalah ketika anak kita mau menuntut ilmu agama ini. Ilmu agama ini adalah fardu ain. Ilmu umum ini adalah fardu kifayah, sama-sama fardu, sama-sama penting. Kita bagi-bagi. Kita punya 5 anak, 2 masuk pesantren, 2 umum. Itu yang bagus. Jangan semuanya umum. Kita ini kalau dalam masalah ilmu umum tidak pernah perhitungan. Anak kita kursus bahasa Inggris bayar 500 1 bulan, murah. Kursus matematika bayar 1 juta 1 bulan. Pergilah bersama Muhammad. Padahal tidak ada yang ditinggalkan ketika mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa manusia yang sudah dijamin masuk surga, sedangkan surga sudah tangannya, berjuang di jalan Allah habis-habisan. Lalu kita ini manusia yang tidak jelas terkait dengan Allah. Surga kita ini tidak tahu, jauhnya luar biasa. Neraka ini kita tidak tahu, dekatnya luar biasa. Tetapi kita masih saja tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah program kita di pondok pesantren ini. Saya sebagai guru di sini, yang pertama yang kita tekankan, jadi setelah saya memang background pesantren ya. Kalau pendiri kita, beliau ini banyak backgroundnya, dari umum pernah di STM, kemudian mengikuti agama banyak. Kalau dia memang murni santri, 6 tahun antri di Burhakim, di Jakarta Lipia pernah, di Arroyah, di Sukabumi pernah, jadi sudah mengelilingi dunia pesantren. Di Jawa juga pernah.
Jadi setelah kami coba-coba keliling, kami belum menemukan satu pondok pesantren, terutama di NTB ini, yang kuat di 3 hal. Kitab, Al-Quran dan bahasa. Saya dari Nurul Hakim, saya di orang Nurul Hakim. Nurul Hakim itu terkenal dengan bahasanya, tapi kitabnya lemah. Saya katakan di depan media, kitabnya lemah, karena saya alumni Nurul Hakim. Pondok-pondok yang ber-NU ini kitabnya kuat luar biasa. Kita akui teman-teman NU kitabnya nomor 1, tidak ada yang saingi. Tapi bahasa lemah. Pondok Wampis Al-Qurannya kuat, bahasa lemah, kitab lemah. Itu sudah hukum dunia pesantren. Hukum dunia pesantren seperti itu. Itu yang sedang menjadi PR kita, PR besar. Kita mulai dari sini. Tapi inilah keinginan kami. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keinginan kami. Makanya kami kombinasikan. Kami ingin anak didik kami dengan Al-Quran hidup yang mulia, dengan bahasa Arab yang memahami perkataan Tuhannya, dengan bahasa Inggris yang memahami perkataan makhluk Tuhannya. Itu yang kami jadi keinginan kami di pondok pesantren ini. Kami kuatkan bahasanya oke, kitabnya oke, Al-Quran juga oke. Karena syarat mutlak untuk beasiswa yang saya sampaikan sekarang, program beasiswa, kita masuk ke program yang kedua. Program kedua kita di pondok pesantren ini, dan ini kita mulai dari sini, dan pondok pesantren di Lombok Timur, kemudian juga punya pondok pesantren di Lombok Timur. Kita ingin program beasiswa ke Timur Tengah. Tujuan utama kita Mekah, Madinah, Mesir, Sudan. Kalau Mesir, Sudan ini memang bagian depan, ya, bagian depan dan Kemenak yang tesnya juga di sana. Kalau untuk Mekah, Madinah ini bisa umum, bisa tes di mana saja di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pihak universitas. Jadi kami ingin anak didik kami mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah. Dan beasiswa ke Timur Tengah ini syarat utamanya Al-Quran dan bahasa. Al-Quran dan bahasa. Kalau dua-duanya ini sudah kuat, maka yakinlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalanlah kemana saja kalian ingin berjalan, wahai adik-adikku, maka ketahuilah disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang di dalam dadanya ada firman-Nya. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyanyiakan yang di dalam lisannya terdapat bahasa firman-Nya, yaitu bahasa Arab. Jadi kalau sudah bisa kuat bahasa Arab dan Al-Quran ini, insya Allah beasiswa Timur Tengah itu terbuka. Ini yang pertama, program kami beasiswa. Dan saya adalah ilham dari mulai dari pondok pesantren tidak pernah mengeluarkan biaya untuk sekolah. Untuk menutupi biaya sekolah saya ikut lomba kalau boleh, ya, dan ini program kita juga. Lomba pidato di rumah saya sudah kelebihan piagam. Dari Depak Lombok Barat itu sudah terlalu banyak piagam karena saya selalu menjadi utusan Nurul Hakim. Di provinsi juga demikian. Jadi itu yang kita kembangkan di sini. Pertama beasiswa, kedua kami ingin membawa adik-adik kita ini lomba, baik lomba pidato maupun lomba baca kitab. Karena alhamdulillah beberapa teman kita di sini memiliki pengalaman. Ada yang ahli bahasa, pendiri pondok pesantren ini ahli bahasa Arab, karena S1 dan S2-nya bahasa Arab, juga S1-nya di Umum Kurang. Kemudian yang ahli dalam ilmu perkitaban ya. Perkitaban ini ada saat ini beliau syariah, dan adik kelas saya juga di Nurul Hakim dulu, beliau syariah di universitas tertua di dunia, yaitu Al-Azhar Kairo. Dan saya sendiri di Fakultas Hadis di Universitas Madinah. Jadi kami akan mengkombinasikan sekali lagi Al-Quran, bahasa dan kitab. Keinginan terakhir kami dari jamaah sekalian, terutama guru-guru kita dan guru-guru kita yang ada di depan, keinginan kami memang terlalu besar. Kami tidak mau sombong dengan dimuliakan Allah, tapi inilah keinginan kami yang sangat besar. Prinsip kami, setiap keinginan kami kuncinya satu, sholawatin saja. Kita selawat saja. Kita mau para ini seperti ini, sudah sholawatin saja, begitu. Sholawatin saja. Jadi harapan kami kepada jamaah sekalian, bantu kami dengan doa, bantu kami dengan salawat, bantu kami dengan zikir. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Bukhari ini bisa melahirkan
penghafal Al-Quran yang pandai baca kitab kuning dan lancar berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Amin ya rabbal alamin. Dari anak-anak kita tadi melalui dia Allah Mukarram dan Haji Ridwan Ma'ruf, mudah-mudahan ada izin kredit oleh insyaAllah. Tapi sejatinya tiang hadir dalam kesempatan ini mewakili Bupati Lombok Tengah, karena beliau tidak bisa hadir karena ada pekerjaan atau hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau memerintahkan dia untuk mewakili beliau hadir di tempat-tempat ini dengan ucapan salam buat pengusaha jemaah, terlebih khusus kepada sanad Al-Mukarram dan guru pimpinan pondok pesantren Al-Mukarram dan guru Haji Arianto, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kedua yang hadir kapasitasnya selaku kabak kesra, karena yang juga diundang selaku kabak kesra oleh beliau dan guru pimpinan pondok pesantren ini. Alhamdulillah yang bisa penuhi setelah dia memberikan taziah pemakaman salah satu fasilitator BNPB meninggal dunia di Batu Jai. Tadi dia memberikan taziah di situ, dan seharusnya dia akan menghadiri acara pernikahan pada sore ini jam 4. Lagu berat bermanah kayak ini parah untuk hadir di tengah-tengah menurut saya masyarakat, terlebih Al-Mukarram dan guru mengharapkan kehadiran dia dan mengundang dia. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu Nabi saat berwasi, Nabi saat berdikir dan guru sahabat 5 tahun yang lalu berangkat ke daerah usuk-usuk niki bangkat peletakan batu pertama untuk pembangunan pondok pesantren ini. Dan tiang tadi begitu datang sampai ke mata datang guru, ia saya pasang batu pertama layak mungkin berhasil. Subhanallah. Bayangkan dari jemaah, dalam kurun 5 waktu pondok pesantren ini mampu mewisuda 30 juz, 15 juz, apalagi 5 juz dan 10 juz. Bayangkan dalam kurun waktu 5 tahun. Tidak main itu. Ini mutlak karena izin dan ridho dari Allah, berkat keikhlasan dan peluncuran jemaah yang ada di Desa Semayang dan sekitarnya. Berkah akan mengalir sebagaimana apa yang disampaikan tadi. Bila mana kita membantu menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Allah tidak perlu pertolongan kita. Tapi makna dari yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, firman Allah itu, mari kita bantu agama Allah itu dengan kita ikut membantu pesantren-pesantren Al-Mukarram dan guru-guru Sami. Kita makmurkan masjid-masjidnya, rumah-rumahnya Allah yang ada di dunia ini. Inilah cara kita membantu agama Allah. Coba ada di antara jamaah hadirin yang hadir niki punya biji jari di sini? Ada enggak? Ada enggak? Coba direnungkan dan dihayati bagaimana bangganya tiang guru Sami melihat anak-anak kita ini. Dari kecil dia sudah memisahkan dirinya dari orang tuanya, mondok demi agamanya Allah. Karena inilah sesungguhnya harta tiang guru Sami yang paling berharga, yang dibawa dari dunia sampai akhiratnya Allah. Inilah harta yang sesungguhnya. Coba sekarang kita bayangkan, kalau seandainya kita sudah berpisah dengan sahabat karib kita 10-20 tahun kita berpisah, lalu kita ketemu kembali, mesti kita akan bertanya, betul, Nabi kabar, Alhamdulillah kabar baik, ini bijil, bukan bergaya, itu yang ditanya. Oh, anak saya sekarang sudah 5, yang satu jadi profesor doktor, yang satu jadi dokter, yang satu dari insinyur, yang satu dari dokter Andes. Dengan bangganya kita bercerita bahwa anak-anak saya yang tadi itu bekerja di sini.
Tapi pernahkah kita bertanya begitu ketemu, motor, mbak tak dijari, pire kelih, wah pire hafal Al-Quran, pernah tak kita bertanya seperti itu? Wah pire juz hafal, pernah tak kita bertanya seperti itu? Mesti kita tanyakan dunianya bagaimana, di mana dia kerja. Bukannya tidak boleh menjadi profesor doktor, bukannya tidak boleh menjadi dokter, bukannya tidak boleh menjadi insinyur, dokter Andus dan sebagainya, bukannya tidak boleh menjadi pegawai negeri, bukannya tidak boleh kita menjadi orang kaya. Bahkan agama Islam memerintahkan kita menjadi orang, harus kita menjadi orang yang kaya biar anak keturunan kita tidak menjadi fakir. Tapi bagaimana? Alangkah baik dan bijaknya dan mulianya bila mana kita mempunyai anak seorang profesor, doktor yang hafiz, dokter yang hafiz, dokter Andus yang hafiz, kaya yang hafiz, pejabat yang hafiz. Bagaimana bangganya kita? Coba kita cermati, kita lihat anak-anak kita ini. Dia rela untuk memisahkan dirinya dari hiruk-pikuk kesenangan anak-anak. Dia mondok, dia tidur di lantai beralaskan tikar, bahkan tidak pakai bantal sekalipun. Berpisah sementara dengan anak-anak kita demi akhirat kita, sebelum kita berpisah selama-lamanya dengan dipisahkan dengan kematian. Inilah yang sesungguhnya kita laksanakan, yang kita lakukan selaku orang tua. Bagaimana anak-anak kita ini belajar Al-Quran di sini, dia akan menjadi tahfiz, dia akan mengagung-agungkan Al-Quran, dia akan dimuliakan. Bahkan konon, mohon maaf kalau orang guru, kalau yang keliru, konon katanya bahwa anak-anak kita yang satu hafiz itu bisa menyelamatkan orang tuanya, keluarganya 10 orang untuk memasangkan mahkota untuk membawa dia ke surga. Sudah dulu kemarin itu. Nah. Untuk itu hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita paham, kalau seandainya kita mengerti, kalau seandainya kita mendengar apa kata Al-Quran ini pada kita, wahai anak Adam, dulu waktu kau kecil, kau baca aku dengan nyaring, kau cium aku, kau peluk aku, kau baca aku dengan lirih dan merdu. Tapi setelah kau besar, kau diamkan aku, kau taruh aku di atas lemari, tertumbuk dengan debu-debu. Apakah engkau tahu, wahai anak Adam, bahwa aku ini akan memberi syafaat kepadamu nanti? Kamu karamkan guru dia, saya mikir kan? Apakah dia, aku akan memberi syafaat nanti kepadamu? Syafaat Al-Quran itu melebihi daripada syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu juga akhlak Al-Quran. Untuk itu mari, saudara-saudaraku, jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita relakan diri kita berpisah dengan anak-anak kita untuk dia belajar Al-Quran, karena hanya itu aset yang sesungguhnya bagi diri kita orang tua. Mungkin yang belum saya lalu, mungkin yang saya dulu karena 5 tahun kalau menurut umur dari baginda Rasulullah SAW, kalau 5 tahun dead. Dulu bukan kita mencari sang kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita relakan diri kita berpisah dari anak-anak kita. Dan alhamdulillah ini saya informasikan kebetulan tiang dari ketua rombongan kafilah untuk SDG tingkat provinsi kemarin, alhamdulillah Kabupaten Lombok Tengah meraih juara 1 umum tingkat provinsi SDG Nusa Tenggara Barat. Dan itu yang meraihnya banyak yang tahfiz 20 juz, banyak yang hafiz 5 juz dan 30 juz. Kalau dari tilawah kita dapat juara 3. Kalah disposisi ke Basnas, tolong prodi ini. Sekemampuan Basnas. Banyak persoalan pesantren yang memberikan proposal kepada lagu kembali Niki yang tiang peletakan batu pertamanya tidak pernah betul mengajukan proposal sama sekali. Bahkan pemerintah memberikan hibah kepada beberapa pondok pesantren. Pondok pesantren ini juga tidak ada namanya di situ. Kembali Agus Waji salah. Dia mau pesek. Dia mau cerita berembiran perkembangan. Jadi seperti itu. Kenapa? Sebetulnya kata Tuan Guru manfaatkan jabatan yang
miliki sekarang ini sebagai tempat kesra untuk menyalurkan Al-Quran dan lain sebagainya. Karena di bagian kesra ini tidak ada proyek fisik, hanya ada proyek agama. Inilah cara kita membantu agamanya Allah. Quran misalnya, selain ke pondok pesantren, ke masjid dan lain sebagainya. Dari itu langsung ke eksekusi yang berikan ke Basnas, karena Basnas korelasi dengan dengan bagian kesra, karena dana yang Basnas ada dititip oleh pemerintah di bagian. ولك الشكر شكرا لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلهنا رازقنا خالقنا برحمتك نستغيث اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا ربنا إننا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا برحمتك نستغيث إلهنا رازقنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلوا لنا هدى واجعلوا لنا هدى لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وصحابته أجمعين سبحانك رب